Seketika langkah kaki mereka berhenti. Wajah keempat pendaki ini pucat, baunya naik turun, dan bernafas sangatlah rakus. Sosok tersebut membuat mental mereka hancur. Penampakan yang tak pernah dilihat sebelumnya, tapi justru muncul dengan wujud yang amat menyeramkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan cerita dari KBM. Tulisannya Lukas Priyatno yang berjudul Pasar Setan Gunung Merapi. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Seperti apa untuk kisah lanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pras berjalan mundur dengan tubuhnya yang semakin gemetar. Wajahnya pucat dan terlihat sangat ketakutan. Melihat tingkah Pras membuat ketiga temannya berdiri. Saat mereka menengok ke arah belakang, pandangan mereka melihat dari arah bawah hingga mendongak ke atas. Makhluk hitam berbulu setinggi pohon tengah duduk sambil memperhatikan mereka. Sontak membuat ketiganya jatuh duduk. Kini wajah yang sama terlihat pada ketiga pendaki tersebut, pucat dan ketakutan. "Genderuwo!" Tak ada komando, mereka semua lari tunggang langgang. Bahkan saat jatuh bangun menghindari makhluk tersebut, sosok itu tertawa hingga menggema di dalam hutan, membuat suasana di tempat ini menjadi makin menakutkan. Dimas berada paling depan dan tiga temannya berada persis di belakang. Cahaya senter yang dipegang Tio dihidupkan, mencari jalan untuk menghindari sosok tersebut. Sorot cahaya tak terfokus. Sesekali Tio mendengar seseorang tengah berdiri memperhatikan mereka berempat dari balik semak-semak. Tapi setelah senter diarahkan ke sisi tersebut, sosok yang dimaksud hilang dan hanya terlihat pohon yang diselimuti lumut. Kini mereka berada di lapisan hutan kedua yang membuat pelarian mereka menjadi sangatlah lambat. Pohon-pohon yang tinggi menjulang, akar yang menyembul dari dalam tanah membuat langkah mereka terganggu. Keempat pendaki ini terus berlari dan membelah rumput gajah yang berukuran setinggi dada mereka. "Oi, berhenti dulu!" Seketika langkah kaki mereka berhenti. Wajah keempat pendaki ini pucat, baunya naik turun, dan bernafas sangatlah rakus. Sosok tersebut membuat mental mereka hancur. Penampakan yang tak pernah dilihat sebelumnya, tapi justru muncul dengan wujud yang amat menyeramkan. Kepanikan terlihat jelas dari wajah keempat pendaki tersebut. Terlebih lagi Anton, pandangan matanya kosong, menatap ke arah semak belukar. Tio yang menyadari akan hal itu berjalan mendekatinya. "Ton, lo lihat apa?" tanya Tio setengah berbisik. Anton diam, kemudian menoleh ke arah Tio. Terlihat gerakan seperti menelan air liurnya sebelum ia mengatakan sesuatu. "Ada yang ngikutin kita dari tadi." "Siapa? Di mana?" "Pocong. Dia ada di sono noh." Anton menunjukkan ke arah pepohonan. Dengan perlahan Tio menoleh dan memperhatikan arah yang dimaksud Anton dengan menggunakan senter di tangan kanannya. Tapi ia hanya melihat hutan lebat yang tertutupi kabut tipis. "Nggak ada, Ton. Lu salah lihat kali." "Demi Tuhan Yesus, dia masih di sono no. Dia pingin bawa gue." Anton berkata dengan bibir gemetar. Baru kali ini Tio melihat Anton yang sangat ketakutan. "Dengerin, nggak ada yang boleh mencar dan nggak boleh ada yang ditinggal. Berangkat bareng, pulang juga harus bareng-bareng. Semua berdoa, kita pasti keluar dari tempat ini." Tio berteriak dengan keras. Baru saja kaki mereka ingin melangkah, terdengar suara Dimas berteriak minta tolong tak jauh dari tempat mereka berdiri. "Tolong, lepasin, lepasin!" teriak Dimas histeris. Semua terkejut melihat Dimas yang tiba-tiba saja tengah duduk di tanah. Kedua tangannya memegang kaki sebelah kanannya. Ketika Tio menyorotkan cahaya senter ke bawah, ia melihat kaki Dimas terkubur hingga selutut. Entah bagaimana semua itu bisa terjadi. Pras dan Tio membantu Dimas menarik tubuhnya, sedangkan Anton tetap diam tak bergerak. Saat mereka berdua mencoba untuk menarik Dimas,
Tubuh lelaki ini tidak bergeser sedikit pun. Kakinya masih saja tertancap di dalam tanah. "Lepasin, singkirin, tolong, gue takut." Dimas meronta-ronta sambil menangis. "Dim, tenang Dim. Banyak tangan-tangan mayat, Pras. Lepasin Pras, gue takut." Sontak perkataan Dimas membuat mental kedua pendaki ini hancur. Mata mereka liar mencari sosok tangan yang dimaksud Dimas. Tapi sosok tersebut tidak ada dimanapun. Mereka berpikir kalau Dimas sedang berhalusinasi. Dimas terus saja berteriak, meronta, bahkan justru malah semakin menjadi-jadi. Melihat keadaan Dimas yang memprihatinkan, Tio segera melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan Pras membantu Dimas untuk terus istighfar, berbisik ke telinganya. Anton yang semula nampak diam, kini seperti tersadar bahwa temannya sedang dalam bahaya. Meski ketakutan masih terlihat jelas di wajahnya, Anton tetap membantu Dimas. Kedua tangannya memegang kaki Dimas, ia mengatur nafas agar lebih tenang dan tidak semakin larut dalam ketakutan. Mulutnya mulai bergerak dan membaca doa keselamatan. Perlahan Anton menarik kaki Dimas, akan tetapi tidak ada perubahan apa-apa. Kaki kanannya masih tertancap di dalam tanah dan tidak bergerak sedikit pun. Panik, takut, dan marah itu yang sedang dialami oleh keempat pendaki ini. Tapi mereka tak pernah berhenti untuk terus mencoba dan berdoa. "Tuhan Yesus, tolong kami," ucap Anton dengan bibir yang gemetar. Tiba-tiba kedua tangan Anton seperti ada yang menggerakkan. Ia menggali tanah dengan cepat. Melihat hal itu, Pras tidak tinggal diam dan membantu Anton untuk menggali tanah. Tak lama kemudian, kaki Dimas terbebas dan bisa digerakkan kembali. Namun Dimas masih saja meronta-ronta dan terus berteriak. Di dalam penglihatannya, tangan-tangan mayat yang menyeramkan tersebut masih mencengkeram kaki kanannya. "Dim, sadar Dim, istighfar, nggak ada apa-apa di sini." Pras mencoba untuk menyadarkan Dimas yang terus meronta-ronta. "Mereka mau bawa gue, tolong Pras, gue nggak mau mati di sini." Satu tamparan keras menyadarkan Dimas. "Tenang Dim, lo baik-baik saja." Pras memeluk Dimas dengan erat. Tubuh Dimas gemetar, ia sangat ketakutan. Keempat pendaki ini saling merangkul dan menguatkan satu sama lain. Mereka percaya tak ada makhluk yang hebat, kuat, melainkan Tuhan yang Maha Esa. Ia satu-satunya zat yang paling mulia. "Kita harus lanjut. Kita pasti bisa keluar dari hutan ini. Pras, lo jalan paling depan. Dim, lo kedua. Ton, tempel Dimas terus. Jangan sampai berjarak. Biar gue jalan paling belakang. Dan terus baca doa, biar pikiran kita enggak kosong." Hanya ada anggukan kepala dari ketiganya. Setelah mendapatkan arahan dari Tio, mereka mulai bergerak kembali, masuk makin jauh ke dalam hutan Gunung Merapi. Baru sekitar 15 menit mereka berjalan, Anton berhenti. Tio yang berada persis di belakangnya memberikan kode agar tetap berjalan dan tak mempedulikan apa yang telah dilihatnya. "Jangan dilihatin Ton, jalan terus," ucapnya setengah berbisik. Tio memberikan instruksi kepada ketiga temannya agar terus berjalan, meski rasa takut telah menghantui mereka. Tiba-tiba, Pras berhenti, diam seperti patung. Dimas yang berjalan di belakangnya terpaksa ikut menghentikan langkahnya. Sedangkan Anton tiba-tiba saja berbalik badan menghadapi Tio dengan tubuhnya yang gemetar. "Ton, kenapa?" tanya Tio. Dia lagi yo." Dia siapa?" tanya Tio kebingungan. Pocong itu nggak biarin gue keluar dari sini." Seketika jantung Tio kembali berdetak kencang. Keringat keluar dari wajahnya yang mulai pucat. Ia bingung harus berbuat apa untuk menghadapi teror dari makhluk-makhluk penunggu tempat ini. Suasana yang tampak hening dan dinginnya malam seakan masuk ke dalam kulit hingga terasa menusuk sampai ke tulang. Baru saja Tio ingin mengucapkan sesuatu kepada Anton, tiba-tiba Pras yang tiba-tiba saja diam kini mulai berbalik badan, tepat menghadap ke arah Dimas yang berada persis di belakangnya. Kepalanya bergerak ke arah kiri dan kanan. Gerakannya sangat lambat, tapi makin lama semakin cepat dan tak beraturan. Bersamaan dengan itu terdengar suara seperti tulang-tulang leher yang patah, seperti yang terlihat di film-film horor. Dimas sampai menelan air liurnya berkali-kali karena menahan rasa takut. Kakinya terlihat bergerak mundur dengan perlahan, menyibak daun-daun yang berjatuhan di tanah.
hanya untuk menjaga jarak dengan Pras. Tiba-tiba, "Ah!" Pras berteriak dengan sangat keras hingga memekakkan telinga. Suaranya melengking dan berlangsung cukup lama. Jelas itu bukan suara Pras. Hutan yang amat gelap kini terasa makin menakutkan. Ketiga pendaki ini menutup telinga mereka menggunakan kedua tangan karena teriakan Pras sangatlah kencang. Entah sosok apa yang telah masuk ke dalam tubuhnya. Mulutnya menganga semakin lebar dengan air liur yang menyembur seiring teriakannya, dan tiba-tiba sosok tersebut diam. Suasana kembali hening. Hanya dingin terasa semakin menusuk ke dalam kulit hingga menyisakan ketakutan pada ketiga pendaki ini. Pras yang saat ini tengah kerasukan terus menatap sinis ke arah Dimas dengan kedua mata yang melotot. Tiba-tiba terlihat mulut Pras bergerak. Awalnya tidak jelas, tapi kini suara tersebut terdengar dan amat menyeramkan. "Tak ada yang boleh pulang." Suara tersebut keluar dari sosok yang berada di dalam tubuh Pras. Tidak begitu keras, tapi terdengar sangat menakutkan. Bulu kuduk berdiri. Tubuh serasa tak memiliki tenaga untuk tetap berdiri. Tulang-tulang pada kaki gemetar tiada henti. Mereka bertiga saling menatap. Siapa yang tak boleh pulang? Kata-kata sosok ini membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. Itu terlihat dari raut ketiganya yang semakin pucat. Tio yang merasa bertanggung jawab atas pendakian ini mulai terlihat marah dengan semua kejadian yang datang silih berganti. Tio melangkahkan kakinya sedikit mendekat ke arah Dimas yang berjarak dengan Pras. "Apa maksud lo? Siapa yang enggak boleh pulang?" Jantung Tio seketika terasa berhenti berdetak sebelum kemudian kembali berdetak dengan cepat. Setelah tangan Pras menunjukkan jari-jarinya, jari-jari yang bengkok seperti patah, jelas mengarah padanya. Setelah itu, tangan Pras kembali bergerak dan kali ini giliran Anton yang menjadi sasarannya. Entah apa penyebabnya, sehingga sosok ini mengincar kedua pendaki tersebut. "Nyawa gue bukan ada di tangan lo. Jika Allah belum memutuskan gue buat mati, lo enggak akan bisa apa-apa." Tio berbicara dengan lantang dan gemetar. Pras yang tengah dikuasai makhluk astral melotot dengan tatapan yang amat marah akibat perkataan Tio. Saat ia tersenyum, seketika suara gemuruh terdengar dari atap langit. Gumpalan awan hitam berkumpul dan menutupi sinar rembulan. Angin bertiup dengan sangat kencang. Suara petir menyambar ke segala arah. Mereka sampai menunduk karena suara petir tersebut terasa sangat dekat dan berada persis di atas kepala mereka. Dimas yang ketakutan terlihat ingin berlari, tapi Tio memerintahkan agar tak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. "Jangan ada yang pergi. Berdoa, cuma itu cara satu-satunya," ucap Tio sambil menatap ke arah Pras yang sedang kerasukan. Dimas mulai membacakan surat-surat pendek yang ia hafal, dan juga Anton dengan doa-doa menurut kepercayaannya. Mereka berdua sangat khusyuk memanjatkan doa dengan kedua belah mata yang tertutup. Tio yang berhadapan langsung dengan Pras terlihat mencabut belati yang sengaja ia ikat pada tali pinggangnya dan mengeluarkannya dari sarungnya. Dengan perlahan, belati yang berukuran cukup besar berada di dalam genggaman tangannya. Mulutnya mulai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dan meniupkan pada belati yang saat ini ia genggam. Tio menarik nafasnya dalam-dalam dan "Allahu Akbar!" Tio bertakbir dan menancapkan belati tersebut pada tanah, tepat di hadapan Pras yang tengah kerasukan, bersamaan dengan suara gemuruh yang menggelegar dari atas langit. Seketika tubuh Pras terpental beberapa meter ke belakang. Ia berguling-guling di tanah seperti orang yang terbakar dan berteriak hingga menggema di dalam hutan Gunung Merapi. Suara teriakannya membuat kengerian tersendiri bagi siapa saja yang mendengarnya secara langsung. "Panas! Panas! Panas!" "Kepung, jangan sampai berhenti berdoa," perintah Tio pada kedua temannya. Tio mencabut belati yang tadi telah tertancap di tanah dan menggenggamnya kembali. Kemudian berlari mendekati Pras. Akhirnya mereka bertiga mengepung Pras yang tengah berguling-guling di tanah. Setelah itu, Tio, Dimas, dan Anton kembali memanjatkan doa-doa dengan suara yang lantang. Terlihat asap hitam mengepul dari tubuh Pras, tapi tidak terlihat api yang terbakar. Entah dari mana asap tersebut berasal. Sepertinya sosok astral yang tengah merasuki tubuh Pras sedang kepanasan.
akibat mendengar ayat-ayat suci yang mereka bacakan. Tubuh Pras masih saja berguling-guling di tanah dengan asap hitam yang terus keluar dari dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Tio kembali menancapkan belati itu di tanah. Setelah itu, Pras diam tak bergerak dengan tubuh menelungkup ke tanah. Melihat hal tersebut membuat Tio berlari dan meletakkan kepala Pras pada pahanya. "Ton, Dim, sini bantu gue." Mereka berdua seperti orang yang kebingungan dan akhirnya berjalan membantu Tio. Saat ini, Pras tak sadarkan diri dan membuat panik ketiga pendaki ini. Bagaimana tidak, saat Anton memeriksa detak jantungnya, laki-laki ini tidak menemukan lagi denyut jantung yang berdetak. "Yuk, Pras sudah gak ada," ungkap Anton dengan gemetar. Mendengar ucapan Anton, Tio segera memeriksa detak jantungnya. Betapa terkejutnya Tio saat itu. Ia tidak menemukan jantung Pras berdetak. Seketika air mata menetes membasahi kedua belah pipinya. Ketakutan serta kesedihan menyelimuti wajah-wajah ketiga pendaki ini. Mereka tak menyangka kalau sahabatnya pergi dengan cara yang mengenaskan. Seketika tangisan ketiga pendaki tersebut pecah dan menggema di sekitar hutan ini. Kabut tipis masih menyelimuti seisi hutan, membuat suasana semakin dingin dan menakutkan. Tubuh Pras dipeluk dengan erat, diguncang dan dipukul-pukul. Semua itu mereka lakukan berharap Pras segera bangun dan kembali tersadar. Tapi kenyataan berkata lain. Pras benar-benar telah pergi di gunung ini dengan menyisakan kesedihan. Tio berdiri, berjalan sedikit menjauh. Wajahnya kini tengah menghadap ke arah langit yang menghitam. Kesedihan tergambar jelas dan terselip amarah yang terpancar. Kedua tangannya mengepal dan terlihat gemetar. Terasa angin berputar pada satu titik. Mereka seperti sedang dikelilingi makhluk tak kasat mata. Daun-daun kering beterbangan, seperti memberi pertanda tentang kepergian Pras. "Ya Allah, apa ini balasanmu? Tunjukkanlah kuasamu. Aku memang orang berdosa, tapi berilah kesempatan pada orang yang penuh dosa ini untuk memohon padamu. Kembalikan teman kami, kembalikan Pras ya Allah. Aku mohon." Tio berteriak memohon pada Sang Pencipta dengan berlinang air mata. Petir menggelegar saling bersahutan, seperti ikut berteriak menyaksikan kepergian sahabat yang cukup dekat, baik dan sangat setia kawan. Kini Pras telah terbujur kaku di saat mereka sama-sama sedang berusaha untuk mendapatkan jalan keluar dari hutan ini. Tio masih menangis menatap langit. Suara gemuruh seakan tahu akan kesedihan yang mereka rasakan. Ketiga pendaki ini diam. Wajah Tio penuh dengan air mata. Ia masih tak terima jika sahabatnya telah pergi. Tubuhnya ambruk, bertumpu pada kedua lutut. Tangannya mengeruk tanah dan rumput, menunjukkan perilaku tidak terima atas kejadian ini. Pras merupakan sahabat Tio dari kecil. Hingga saat Pras tak bernafas dan pergi di pelukannya, terlihat jelas penyesalan dari wajah yang terbungkus kesedihan dan air mata. "Andai aja gue nolak ajakan lo di tempat ini, pasti sekarang lo masih hidup. Kalau boleh milih, biarin gue yang mati, asal lo tetap hidup. Adik-adik lo masih pada kecil, mereka butuh lo Pras," ucap Tio dengan mata menatap ke arah jenazah Pras. Bersamaan dengan itu, gemuruh di langit kembali menggelegar. Petir yang menyambar ke salah satu pohon tak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Tak hanya rasa menyesal, terselip juga amarah yang tak bisa ia katakan. Saat kenyataan telah terlihat di depan mata, Pras sudah tiada. Melawan takdir sama saja tidak mempercayai akan adanya Sang Pencipta. Mata yang terus menatap ke arah langit, seraya mengatakan sesuatu pada Sang Holik dengan mulut yang membacakan doa-doa. Setelah itu, tangan kanannya ditempelkan untuk menutup salah satu daun telinga dan terlihat dadanya membusung, menarik nafas dalam-dalam. Suara gemuruh yang menggelegar di atas langit perlahan tak terdengar. Tapi langit masih tetap menghitam dengan awan mendung yang terus bergulung dan mencekam. Tiba-tiba, "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Tio mengumandangkan adzan. Ia lakukan ini untuk syariat. Jika terjadi sesuatu di dalam pendakian. Dimas dan Anton terdiam, menyisakan isak tangis yang tertahan
Tak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. Tubuh Pras semakin dingin dan hampir kaku. Mereka masih menyangka jika ini semua hanyalah mimpi. Tapi kenyataan ini yang harus mereka terima. Mereka harus rela menerima kalau salah satu dari mereka telah mati. Suara azan yang dikumandangkan Tio menggema di sekitar hutan ini. Sampai akhirnya Tio selesai dan Pras tetap berbaring diam, tak bergerak dan tak bernyawa. "Gue belum ikhlas," batin Tio. "Kita harus bagaimana?" tanya Dimas membuyarkan lamunan Tio. "Sesuai yang gue bilang, nggak ada yang ditinggal. Kita harus bawa jenazah Pras. Naik berempat, pulang juga harus berempat," jelas Tio. "Gimana caranya?" tanya Dimas kembali. "Pakai jaket, ikat, pakai akar. Kita buat tandu," ucap Tio. Anton segera mencari 2 buah kayu yang cukup kuat untuk menggotong tubuh Pras. Sedangkan Tio menarik akar-akar pohon untuk mengikat tubuh Pras agar tidak jatuh. Mereka bertiga melepas jaket masing-masing. Tio dan Anton membuat tandu darurat, sedangkan Dimas menopang kepala Pras di atas pahanya. Beberapa menit kemudian mereka telah berhasil membuat tandu tersebut. Tubuh Pras diangkat dan diikat menggunakan akar, kemudian dibungkus dengan jaket yang mereka pakai, membiarkan bagian wajahnya tetap terbuka. Setelah itu jenazah Pras diangkat dan mereka mulai berjalan kembali. Mereka memutuskan untuk tetap berjalan karena tempat ini terasa sangat menakutkan. Mereka mencoba mencari tempat yang lebih baik sebelum ketiga pendaki ini lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Aku terasa sedang berbaring di tempat yang sunyi, hening dan gelap. Sekilas aku teringat sedang berada bersama dengan ketiga temanku dan kami sedang tersesat di dalam hutan. Pocong, iya. Setelah melihat sosok tersebut, aku tak bisa mengingat apa-apa lagi. Lalu, di mana aku berada sekarang? Tak ada suara apapun di tempat ini, hanya gelap. Tak lama kemudian, sayup-sayup aku mulai mendengar suara seseorang yang sedang menangis. Tapi aku tak bisa melihat apa-apa. Bentar, apa gue nggak salah dengar? Gue apal, ini suara siapa? Kupaksakan kedua bola mataku untuk terbuka, tapi itu semua sulit untuk aku lakukan. Namun aku tak berhenti untuk terus mencoba dan mencoba, sampai akhirnya aku bisa untuk menggerakkan salah satu anggota tubuhku. Dengan perlahan dan ku coba untuk bangkit, hingga akhirnya lo semua kenapa? Gue masih hidup. Aku melihat ketiga temanku menangis, tapi ada yang lebih membuatku terkejut. Aku bisa melihat diriku sendiri tengah dipeluk oleh Dimas dan Anton. Sedangkan beliau berada tidak jauh, sedang menatap ke arah langit yang hitam. Sebenarnya apa yang tengah terjadi? Apakah saat ini aku sudah mati? Baru saja aku tersadar, di sekeliling hutan ini aku melihat banyak para penduduk desa. Dari laki-laki dan perempuan juga anak-anak kecil. Mereka terlihat tersenyum, tapi tatapannya kosong, persis seseorang tanpa jiwa. Seingatku, hari sudah berubah menjadi malam. Mengapa di sini terlihat seperti siang hari? Sebenarnya aku sedang berada di mana? Saat ini apakah aku sedang berhalusinasi atau memang aku yang sudah mati? Jika memang benar salah satu dari itu antara halusinasi dan dunia nyata, bagaimana cara aku membedakannya? Tiba-tiba awan hitam berjalan dengan cepat dan seketika langit berubah menjadi gelap. Para penduduk desa yang tadi kulihat kini ikut berubah menjadi sosok astral seperti pocong, kuntilanak, genderuwo. Bahkan ada sosok yang tidak ku ketahui nama dari wujud tersebut. Mungkin mereka sebangsa jin. Mereka berdiri di sebelah kiri dan kananku, seperti menyambutku dan ingin membawaku untuk naik ke puncak Merapi. Tak lama kemudian, suara gending gamelan terdengar riuh dari atas puncak. Terlihat kabut yang berwarna putih bergulung ke arahku, kemudian berubah menjadi 2 sosok wanita cantik berambut panjang berjalan dan mendekat ke arahku. "Ikut kami," ucap kedua orang wanita itu dengan menyodorkan tangannya seraya menuntunku untuk segera melangkah. 2 orang wanita berparas cantik kini tengah menggandeng tanganku. Mereka seperti mengajakku untuk berjalan. Perasaanku ingin sekali menolak, tapi yang terjadi aku tetap mengikuti 2 wanita ini. Aku seperti tengah berjalan di sebuah lorong. Tebaran bunga ditaburkan seiring langkah kakiku menuju puncak Merapi.
Aku sempat menengok ke belakang dan masih melihat ketiga temanku menangis. Mereka masih di sana bersama dengan tubuhku yang tetap diam. Tak peduli seberapa kencang mereka mengguncang. Pandangan mataku kembali melihat ke depan dan melanjutkan kembali berjalan. Tak lama kemudian, di atas sana aku melihat dua pohon yang amat besar dan saling berhimpitan. Ranting-ranting menjuntai, seakan memayungi persis seperti gapura. Lebih tepatnya, membentuk sebuah gerbang. Saat kaki ini ingin melangkah masuk, aku terdiam. "Tio, Anton," ucapku terkejut. Kulihat mereka berteriak-teriak, tapi aku tak bisa mendengar suara mereka berdua. Telingaku seperti disumpal sesuatu. Tepatnya sosok tangan yang dipenuhi bulu-bulu tengah menyumbat pendengaranku. Aku hanya bisa melihat mereka berdua tengah berada di antara makhluk-makhluk astral yang ada di tempat ini. Kedua tangannya melambai dan terlihat menangis, seakan melarang aku untuk masuk ke dalam. Aku coba untuk diam, tapi tubuhku seperti ada yang menggerakkan. Saat kakiku ingin melangkah masuk, sayup-sayup aku mendengar seperti seseorang yang mengumandangkan suara azan. Tapi aku tak tahu dari mana asal suara tersebut. Tiba-tiba, aku melihat laki-laki paruh baya dengan memakai jubah berwarna putih, tepat berada di sampingku. Entah dari mana ia datang. Wajahnya bercahaya, tapi terlihat marah terhadapku. Tak lama kemudian, sosok laki-laki paruh baya ini dengan cepat menarik leherku, lalu berkata, "Tempatmu bukan di sini. Pulang!" Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Silakan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Nah, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan nantikan kisah horor berikutnya hanya di channel Situs Misteri.